Selamat pagi anak-anak. Oke, Bapak buka pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan Panganjali Umat Om Swastiastu. Ya, jadi untuk pembelajaran kita kali ini Bapak akan mengajarkan tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, sebelum mulai seperti biasa kita berdoa dulu. Coba Ani dipimpin teman-temannya untuk doa. Silakan Ani. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran agama, mari kita berambil agama dan percaya ada masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ani sudah memimpin teman-temannya berdoa. Jadi ingat, sebelum melakukan kegiatan selalu didahului dengan doa. Oke, pembelajaran kita kali ini kita mulai dengan absensi. Bagi yang belum absen, silahkan absen di link yang sudah Bapak bagikan di WA grup kelasnya. Jadi ini linknya, bagi yang belum bisa dicatat kalau misalnya tidak melihat di WA grup. Nah, kemudian materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Weda sebagai sumber hukum Hindu, di mana materi ini sudah sering sekali kita dengar. Mungkin dalam pelaksananya di kehidupan masyarakat kita tidak pernah mendengar atau tidak pernah melihat secara pasti, secara langsung seperti apa hukum Hindu itu berjalan. Nah, sebelum mulai ke materi, Bapak jelaskan dulu. Di kompetensi dasar yang kita capai adalah memahami klasifikasi Weda sebagai sumber hukum Hindu. Jadi merupakan bagian dari pengenalan pengetahuan nanti. Kemudian indikator pelaksanaan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan tentang perkembangan hukum Hindu. Kemudian siswa dapat menjelaskan sumber-sumber hukum Hindu. Ini yang akan kita lakukan nanti. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu dengan pembelajaran daring media Zoom meeting,
pendekatan saintifik menggunakan sistem penugasan melalui Google Form. Jadi peserta didik dapat menjelaskan perkembangan hukum Hindu. Yang kedua, menjelaskan sumber-sumber hukum Hindu. Yang ketiga, mengumpulkan beberapa sloka dari lontar atau caturveda yang berkaitan dengan hukum Hindu. Yang keempat, dapat mempresentasikan makna dari sloka kitab suci yang menjelaskan hukum Hindu dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga yang taat akan ajaran agamanya dan dalam tatanan kehidupan dengan sikap bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Nah, penilaiannya sama seperti materi-materi sebelumnya. Yang pertama, sikapnya Bapak lihat dari bagaimana anak-anak mau mengikuti pembelajaran, dari mulai mau masuk, mau menghidupkan layarnya, kemudian bila Bapak tanya anak-anak mau menjawab, itu nilai sikap. Kemudian yang kedua, pengetahuannya nanti Bapak akan berikan tes di LKPD melalui aplikasi Google Form. Nanti silakan itu kerjakan setelah pelajaran selesai. Kemudian keterampilannya nanti Bapak akan nilai pada saat pembelajaran berlangsung dengan cara presentasi. Nanti Bapak akan berikan sistem diskusi. Anak-anak silakan diskusikan di kolom chat permasalahan apa yang akan Bapak berikan. Kemudian nanti itu dipresentasikan. Ya, silakan lihat baik-baik videonya. Kalau misalnya tidak bisa didengar, silakan nanti ya buka mic-nya, kemudian bilang sama Bapak supaya dia bisa perbaiki. Videonya intinya bagi yang misalnya kita mendengar tadi Bapak jelaskan, itu ada seorang bule wisatawan dari luar, dari barat. Dia naik ke Peligi Padmasana, itu di Pura Gelap. Dia naik, kemudian dia duduk di sana, kemudian di selfie. Nah, sekarang silahkan anak-anak, kira-kira dari video ini apa yang anak-anak pikirkan? Kita buka diskusi. Siapa yang mau berbicara, Bapak berikan nilai. Buka langsung mic-nya atau misalnya angkat tangan, nanti Bapak buka dari sini mikrofonnya. Oke, Krishna. Silakan Krishna, coba buka mic. Nah, coba. Baik Pak, sudah bisa dengar suara saya Pak? Ya, silakan. Pendapat saya dari video tersebut adalah bila wisatawan melakukan kunjungan dan berpariwisata ke suatu pura, alangkah baiknya kita sebagai pengelola pariwisata, alangkah kita menemani bule tersebut, karena pada umumnya bule tersebut belum tahu budaya kita seperti apa dan harus menyajikan sesuai standarnya, itu dia itu tidak tahu Pak. Seharusnya kita sebagai umat Hindu seharusnya
bisa mendampingi wisatawan tersebut dan memberitahukan tentang budaya kita, Pak. Oke, bagus sekali ya. Oke, lanjut siapa lagi? Oke, Ani. Silakan Ani. Menurut saya Pak ya, Putri, Iya. Ya. masuknya itu diam-diam karena guide kan ngajak, kan pecalang tuh Terus? cek nas. Terus kan guide dia nggak ngajak dan berdua aja. Terus itu dia masuknya diam-diam untuk mungkin mencari konten mungkin Pak. Oh gitu. Jadi dari seksi yang dijelaskan oleh Ani, dia itu masuknya secara sembunyi-sembunyi, jadi tanpa ketahuan dari pecalangnya. Karena dia ingin buat konten yang unik mungkin menurut dia. Ya, Konten oke, pembodohan doang. bagus. Ya, ya jadi bagus sekali jawabannya semua. Dari video tersebut yang dilakukan oleh seorang wisatawan dari luar itu mencerminkan bahwa budaya mereka itu berbeda dengan budaya kita. Nah, kita sebagai seorang penduduk Bali yang beragama Hindu yang menjaga kesucian pura, mestinya memahami mana yang sifatnya sakral, mana yang sifatnya publik. Ya kalau misalnya sifatnya sakral, apalagi sebagai tour guide nanti anak-anak yang bergerak misalnya nanti di pariwisata, harus jelas mana larangan yang memperbolehkan wisatawan untuk masuk, mana larangan yang tidak boleh. Itu harus jelas dipahami. Kemudian sebagai generasi muda, kita juga patut prihatin terhadap kondisi seperti ini. Karena pemahaman masyarakat di daerah tempat terjadi kasus seperti tadi itu sedikit sekali kesadaran terhadap menjaga pelinggi atau bangunan suci yang ada di sana. Buktinya wisatawan tanpa dia menggunakan pakaian yang sewajarnya, dia bisa naik langsung ke pelinggi atau bangunan. Nah itu artinya kurangnya pengawasan di sana. Nah itu bisa ditingkatkan nanti, baik dari penjuru desa, kemudian awik-awiknya misalnya dirubah, misalnya peralatannya dibuatkan yang benar, sehingga wisatawan yang masuk ke pura itu tahu aturan yang sebenarnya. Jadi tidak semau mereka, jadi mereka mau punya uang, aturan punya mereka sendiri. Nah itu yang keliru, harus kita luruskan dan kita harus buat aturan yang jelas. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi Bapak lanjutkan ke materi. Jadi bidang-bidang hukum Hindu yang sesuai dengan sumber hukum Hindu yang paling terkenal itu dalam aturan kehidupan kita sebagai seorang masyarakat Hindu itu namanya Manawa Dharma Sastra. Nah kalau di dalam kehidupan kita sebagai seorang masyarakat yang berada di daerah Nusantara namanya Undang-Undang Dasar. Di dalam Manawa Dharma Sastra ini ada turunan-turunannya. Nah kalau di undang-undang ada pasal-pasalnya, ada turunannya dan sebagainya. Nah pembagiannya seperti apa dalam bidang hukum Hindu? Yang pertama, ada namanya bidang hukum keagamaan. Nah, kemudian yang kedua, bidang hukum kemasyarakatan. Terus yang selanjutnya, ada bidang hukum ketatanegaraan, hukum-hukum seperti itu. Nah, ini bidang hukum Hindu sesuai dengan sumber hukum Hindu yang paling terkenal. Baik itu turunannya maupun bentuk-bentuknya di dalam kehidupan masyarakat. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke diskusi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, sudah jelas tentang bidang hukum Hindu yang membawahi aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan ambil bukunya, kita diskusikan. Nanti ingat silakan kemukakan pendapat atau jawaban di kolom chat. Nanti silakan diskusikan, nanti Bapak akan pandu di sana. Ya, soalnya yang pertama itu perkembangan hukum Hindu. Dari mana hukum Hindu itu berasal sampai ke Indonesia? Apa namanya? Kemudian perkembangannya sampai di Indonesia. Dan yang kedua, jelaskan sumber-sumber hukum Hindu. Sumber-sumbernya dari mana hukum Hindu itu ada sampai sekarang, sampai di Bali. Kemudian yang ketiga, sloka-sloka yang menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Hindu.
banyak sekali sloka-slokanya di bukunya itu, banyak sekali. Silakan nanti anak-anak buat di buku catatannya, tulis, kemudian nanti Bapak akan tanyakan apa slokanya, kemudian apa maknanya. Oke, jadi ada 3 permasalahan yang akan Bapak diskusikan. Yang pertama, perkembangan hukum Hindu. Yang kedua, sumbernya dari mana. Kemudian yang ketiga, sloka-sloka yang menguatkan hukum Hindu, yang menjelaskan tentang unsur hukum Hindu. Oke, sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Angkat tangannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah silakan diskusikan di kolom chat yang mana tidak bisa dijelaskan, nanti bisa ditanyakan di sana, nanti Bapak akan tahu. Bapak berikan waktu 10 menit untuk menjawab 3 soal. Oke, sudah ya. Saya silakan buka videonya. Sekarang kalau sudah, silakan presentasikan apa yang dibuat. Mulai dari Wayan Septiara, silakan. Ya. Silakan Septiara. Yang pertama tuh kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya perdebatan di antara para tokoh. Wajahnya nggak kelihatan, Pak. Segini Pak, apa namanya, saya dulu bentar Pak. Mana? Oke, sudah. Oh, tadi Pak. Ya, silakan Septiara. Kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya sebuah perdebatan di antara para tokoh agama pada saat itu. Ya, Berbagai terus? tulisan yang menyangkut hukum Hindu menjadi dan merupakan perhatian khusus bagi para maharesi terhadap pembinaan umat manusia. Adapun nama-nama para resi yang membuat penulis hukum Hindu diantaranya: pertama Gautama, kedua Bodhayana, yang ketiga Sankalipita, yang keempat Wisnu, yang kelima Avastamba, yang keenam Harita, ketujuh Wikana, yang ke-8 Patinasi, yang ke-9 Usanama, ke-10 Kasyapa, dan yang terakhir Brahaspati atau Manu. Oke. Selanjutnya, Veda seperti sebagai sumber hukum Hindu dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok Wedanga atau batang tubuh Weda, yang memiliki bagian Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Nah, kelompok kedua yaitu kelompok Weda atau Weda tambahan, yang memiliki bagian Itihasa, Purana, Arta Sastra, Ayurveda, dan Gandarva. Oke. Untuk Slokanya satu saja. satu jawab ya. Ya. Slokanya Fitra Deva Manusyanam, Veda Caksu Sanatanam, Aksyam Caprameyam, Ya. Veda Sastram Iti Stiti, yang artinya Weda adalah mata yang abadi dari para leluhur, dewa-dewa, dan manusia. Peraturan-peraturan dalam Weda suka dipahami manusia, dan itu adalah kenyataan yang pasti dari Manawa dan Sastra 12.94. Nah, Oke, ada yang mau bertanya?
dari jawaban Wayan Septiara. Ada yang mau bertanya? Silakan. Krisna, silakan Krisna, tanyakan. Baik Pak, dari yang dibilang teman saya tadi yaitu Wayan Septiara, saya punya pertanyaan, Ya. yaitu dalam suatu perdebatan dengan adanya kehadiran hukum Hindu di Indonesia, yaitu setahu saya dapat melahirkan beberapa aliran hukum Hindu. Sebutkan hukum Hindu tersebut. Oke, sebutkan hukum Hindu tersebut dari aliran-aliran itu. Dari perdebatan itu. Dari perdebatan tersebut Hah? ada 3 aliran yang muncul. Yang pertama aliran Yajnavalkya Terus? oleh Yajnavalkya. Yang kedua aliran Midhaskara oleh Vijnaneswara. Yang ketiga aliran Dayabanga oleh Jimutawahana. Sekarang siapa mau presentasi? Bapak berikan 3 orang saja ya, kata waktu juga. Silakan, Krisna. Nanti 3 orang mewakili teman-temannya. Baik Pak, saya akan mempresentasikan tentang presentasi saya. Ya. Baik, yang pertama, perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah tata aturan yang membahas aspek-aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu atau sebagai makhluk sosial. Kehadiran hukum Hindu dari adanya sebuah perdebatan di antara tokoh agama pada saat berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu merupakan perhatian khusus bagi para maharsi terhadap umat manusia. Dengan perdebatan ini melahirkan beberapa aliran hukum Hindu, di antaranya satu aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya. Yang kedua aliran Midhaskara oleh Vijnaneswara. Yang ketiga aliran Dayabanga oleh Jimutawahana. Yang kedua Weda Smriti. Sebagai sumber hukum Hindu dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu 1 hukum Wedanga atau batang tubuh Weda, Siksa, Vyakaran, Chandra, Nikurta, Jyosta, dan Kalpa. Yang kedua ada kelompok Upaweda atau Weda tambahan. Singkatnya, saya dipersingkat. Ya Pak. Ityasa, Pidana, Arta, Sastra, dan Yajurveda. Makanya Pawamanir, Yo Adyadi, Terus? Ayubya, Sayubya, Rasam Tasmai, Saraswati, Duhe, Kuirai, Harpi, Madu, Dakam. Keduanya siapapun yang mempelajari mantra-mantra Weda yang suci berisi intisari pengetahuan yang diperoleh para Dewi pengetahuan, yakni Sang Yang Saraswati, menganugerahkan susu mentega yang dijernihkan, madu dan minuman soma. Oke, bagus. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang bertanya? Ayo, angkat tangannya. Ada, oke Bapak. Oke, ada. Sekarang gantian Setiara yang bertanya. Silakan Setiara. Tadi kan Krishna jelasin sudah seperti sebagai sumber hukum Hindu. Nah, saya bertanya, apa pengertian dari Weda Smriti tersebut? Oke, itu saja. Ya, Pak. Ya. Oke, pengertian Weda Smriti, silakan. Nah, Weda Smriti adalah pustaka suci atau Weda yang ditulis oleh Maharsi berdasarkan ingatan atas wahyu yang pernah diterimanya. oke, terus itu aja. Ya Pak. Oke, sudah ngerti Setiara. Udah. Ya, bagus Terima ya kasih. jawabannya. Jadi Sruti dan Smrti itu adalah 2 Weda yang berbeda. Kalau Sruti turun berdasarkan wahyu atau pendengaran dari Maharsi. Kalau Smrti itu terjemahan dari Weda Sruti tersebut.
yang menerjemahkan siapa ya para maharsi tersebut. Sehingga dari pendengaran beliau langsung diterjemahkanlah ke dalam bentuk Weda Semerti. Jadi inti dari Weda Sruti itu adalah catur Weda Samhita, ada 4. Kemudian Weda Semerti itu dibagi jadi 2, jadi Wedanga dan Upaweda. Wedanga dibagi lagi bentuknya, ada bentuk kalpa, kemudian Jyotisha, dan lain sebagainya. Kemudian Upaweda juga seperti yang kita lihat banyak ya, bisa Ramayana, itu Itihasa, Purana, dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit ya. Oke, bagus. Sekarang lagi satu. Siapa yang mau presentasi? Soal yang pertama Ya, silakan. tentang perkembangan hukum Hindu, yaitu hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas tata keagamaan, pengaturan hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu. Soal kedua, jelasan sumber hukum Hindu. Hukum Hindu adalah hukum yang beragama Hindu, adalah kitab suci buku merupakan sumber dari segala aspek sumber baik maupun semerti. Terus? Itu penjelasannya, Pak. Pokoknya disingkat ya, disingkat. Oh ya. Itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu Veda atau batang tubuh Veda, yaitu Siksa, Vayakarna, Canda, Niruta, Yosisa, dan Kalpa. Yaitu kelompok kedua Upaveda, yaitu Veda tambahan, isi Saha Pidana, Arta Sastra, Ayur Veda, dan Ganda Dua Veda. Oke, slokanya biar cepat. Itu slokanya Devangus Yanam Vedas Tanatanam Asam Capramayam Ca Vedas Tratam. Itu terjemahannya Veda adalah mata yang abadi dari luhur dewa-dewa dan manusia. Peraturan-peraturan dalam Veda dapat dipahami manusia dan itu adalah kenyataan yang pasti. Veda Dharma Sastra 12. Ya, jadi bagus sekali tadi sudah jawabannya. Banyak sekali yang sudah menjawab di kolom chat. Jadi diskusinya sudah anggap anak-anak sudah memahami tentang perkembangan hukum Hindu, kemudian sumber-sumber hukum Hindu, kemudian sloka-sloka yang menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Hindu tersebut. Oke, nanti Bapak rangkum pertanyaannya tadi langsung ke penjelasan. Oke, perkembangan sumber hukum Hindu. Jadi ini dasarnya. Dari mana sih sumber hukum Hindu itu berasal? Yang pertama, dari arti katanya sumber hukum Hindu itu diartikan sebagai tata aturan yang bahas aspek kehidupan dengan kehidupan masyarakat atau manusia secara menyeluruh, baik itu menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, atau aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Kemudian yang kedua, hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan keagamaan dan bermasyarakat. Jadi ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian perkembangannya yang lain misalnya aliran ini. Aliran Yajnavalkya yang ditulis oleh Yajnavalkya. Kemudian yang kedua aliran Mitaksara yang ditulis oleh Vijnaneswara. Dan yang terakhir aliran Jayabhaga ditulis oleh Jimutawahana. Dari ketiga aliran ini yang masuk ke Indonesia itu hanya 2, yaitu Mitaksara dan aliran Jayabhaga, karena dia mengacu pada hukum-hukum yang sifatnya lebih modern daripada yang sifatnya tradisional yang kita bisa lihat di kehidupan kita sekarang. Kalau kita di Bali bisa kita lihat dari hukum positif yang ada di Bali dalam kehidupan masyarakat kita yang dikenal dengan namanya hukum adat. Kemudian ada istilahnya awi-gawi yang kita lihat di Bali. Kemudian ada lagi perorangan seperti yang tadi, yang seperti itu tadi.
Kemudian selanjutnya sumber hukum Hindu. Sumber hukum Hindu sebenarnya ada banyak sekali, tapi secara garis besar itu hanya dikelompokkan menjadi beberapa jenis saja. Inilah sumber hukum Hindu yang paling utama. Jadi Weda Semerti. Weda Semerti itu adalah sumber hukum Hindu yang dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk. Yang pertama kelompok Wedanga, yang kedua kelompok Upaweda. Kemudian ada hukum Purwagama, jadi pelaksanaan penyucian diri dari dalam diri. Kemudian Dewagama atau Kotopati, kemudian Kutara Manawa sama dengan undang-undang pada zaman Majapahit. Terus Adigama, sanksi atau adat di Bali. Kemudian Kertasima ini berhubungan dengan kitab yang mengatur tentang pelanggaran wilayah misalnya. Kemudian kitab Kertasima. Terus selanjutnya ada kitab Hindu yang pertama dikenal adalah Dharma Sutra. Ada 3 penulis terkenal yang membuat kitab Dharma Sutra. Yang pertama ada namanya Resi Gautama, yang kedua Apasamba, yang ketiga Baudayana. Resi Gautama adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pada aspek hukum dalam rangkaian penetapan dasar tentang fungsi dan tugas kerja sebagai pemegang dharma. Kemudian Apasamba isinya lebih banyak tentang karya yang menekankan pembahasan tentang pokok-pokok materi Wiarhapata. Kemudian Baudayana adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok hukum seperti hukum mengenai bela diri, kemudian penghukuman karena seorang brahmana, kemudian penghukuman atas golongan rendah, membunuh brahmana, dan penghukuman yang dilakukan terhadap ternak orang lain. Kemudian sumber hukum dianalogikan seperti undang-undang. Di sumber hukum Hindu itu seperti undang-undang dasar. Jadi Sruti itu adalah undang-undangnya. Kemudian Semerti itu undang-undang pokoknya. Terus sila itu artinya tingkah laku atau perbuatan. Kemudian acara itu tradisi yang berlangsung secara turun-temurun yang dipercaya memiliki nilai luhur bagi masyarakatnya. Nah ini acara ini misalnya kalau di Bali ada namanya Dreste, ada namanya Desa Kale Patre. Jadi itu mempengaruhi kehidupan keagamaan kita di Bali. Terus yang terakhir Anmana Suci itu artinya rasa puas diri. Kalau sudah semuanya merasa puas, jadi tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi kejahatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sloka ini seperti yang tadi ada yang bilang Srutisto Wedo Dharma Sastrano Wai Wasarmatif Te Sarwa Tamasyaye Tabiam Dharmoi Nirbahu Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 sloka ke-10. Oke, ada pertanyaan sampai di sana? Ya coba Bapak minta anak-anak untuk menyimpulkan apa sih materi yang bisa kita pelajari dari pertemuan kali ini. Ani Lesari, silakan. Jadi Bapak coba, silakan Ani Lesari, coba dulu buka mic-nya. Ya silakan. Pak, jadi kesimpulannya pelajaran hari ini yaitu perkembangan apa? Sebagai sumber hukum Hindu. Terus? Di perkembangan Hindu itu yang tadi sudah sampaikan sama teman-teman, kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya sebuah perdebatan di antara para tokoh agama pada saat itu, dan sumber hukum Hindu berasal dari Weda seperti yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Wedanga atau batang buah Weda dan kelompok Upaweda atau Weda tambahan. Ya. Terus? Dan sumber hukum dapat dilihat dari berbagai kitab yang bersumber dari Weda. Yang tadi Bapak jelaskan itu yang ada 11 Pak. Ya. Terus ada lagi? Dan selokanya dari kitab Manawa Dharma Sastra 2 ke 10. Adhyaya 2 sloka 10. Ya,
Maaf itu dia ya. Ayo lanjut. Ada lagi? Gitu aja. Iya, itu aja buat saya. Oke, bagus sekali ya. Jadi semuanya sudah memahami tentang materi pembelajaran kita kali ini. Oke, Bapak berikan aplaus dulu untuk anak-anak sudah mau mengikuti pembelajaran kita kali ini ya. Oke, bagus sekali. Sebelum Bapak tutup, Bapak simpulkan. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama adalah kita mengetahui tentang bagaimana perkembangan hukum Hindu mulai dari awal di India berkembang sampai turun ke Indonesia pertama sampai ke Bali. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memahami tentang sumber-sumber hukum Hindu dari sumbernya yang pertama yang namanya kitab turunan dari Weda Suci namanya Sumati, kemudian turun dari Wedanga sampai ke Upaweda. Kemudian kita dapat memahami tentang sloka-sloka yang menjelaskan tentang sumber hukum Hindu. Slokanya itu yang tadi ada dalam sastra Adhyaya 2, sloka 10, kemudian ada sloka ke-6 dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin pokok dari pembelajaran kita kali ini adalah jangan sampai anak-anak tidak tahu tentang sistem hukum Hindu yang ada di masyarakat. Karena sering sekali di masyarakat kita itu selalu dibenturkan antara hukum dengan adat. Padahal kedua hal ini adalah sesuatu yang saya nggak kekurangan. Oke, tidak ada. Oke, bagus. Kalau tidak ada, sebelum Bapak tutup, kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ya, nih, awas nih nggak bisa nih udah SMK nggak bisa nyanyi lagu wajib nanti malu nanti. Ya, silakan semua buka mic-nya. Ya, silakan buka mic-nya. Oke, kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Yuk. Septiara coba dipandu teman-temannya. Ya, Pak. Pancasila, saya hitung 1, 2, 3 mulai ya. Silakan Septiara. Ya, Pak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ayo. Akulah pendukung. Suaranya mana nih? Patriot proklamasi sedia Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi ayo maju, Oke, bagus sekali ya. Ya, Kita tepuk tangan dulu. Kali ini, ya. Sebelum Bapak tutup, ingat karena kita masih dalam kondisi masa pandemi, jadi mohon tetap untuk menjaga kesehatan, ya, jaga jarak, kemudian gunakanlah masker. Apabila kita mau keluar keluar rumah, ya mau ketemu siapa, ingat pakai masker, makan makanan yang sehat, dan ingat jangan terlalu banyak datang. Dan nanti ingat setelah pelajaran ini selesai, Bapak akan kirimkan link untuk penilaian pengetahuan. Nanti silakan dijawab, itu bentuknya LKPP soal pilihan ganda. Ya sedikit kok, soalnya cuma 5. Ya nanti silakan kerjakan, baca materinya, kerjakan, langsung kirim hari ini. Jadi Bapak tunggu sampai jam 13.00. Oh ya, Pak. Nah, ya. Kalau lebih dari itu berarti Bapak akan nilai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tutup dengan Parame Santi. 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 kebuk